Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini semua ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga dengan badannya yang sehat hatinya juga bahagia. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga yang insya Allah kita akan membahas tentang tanda baca yang ada pada Al-Quran, ya. Nah, yang semalam kita belajar tanda baca yang ada pada hijaiyah, contohnya ada fathah, kasroh, dhammah, fathatain, dhammatain, kasrotain, sukun, dan tasydid. Nah, sekarang ini yang pada Al-Quran. Maksudnya tanda baca Al-Quran ini maksudnya lebih ke waqaf, wasol, ya itu. Maksudnya itu. Jadi kita yang tanda baca ini, yang dalam Al-Quran ini lebih banyak daripada yang kayak kemarin yang fathah seperti itu. Yang pertama, langsung aja. Yang pertama, tanda, mungkin kalau kita baca Al-Quran, kita sering menemukan tanda seperti ini. Mim. Biasanya kan kalau ada tulisan ayat Al-Quran, contohnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum, terus umpamanya tiba-tiba ada tanda mim di atasnya. Ya kan? Biasanya kita menemukan itu. Nah, tanda mim yang ada di atas ayat, sebenarnya ini ayat, terus tiba-tiba ada mim di atas. Itu tandanya kalau ada tanda mim itu wajib harus berhenti. Kalau mim itu harus berhenti kita. Jadi kayak harus wakof gitu, maksudnya itu harus wakof. Kalau dalam bahasa Arab kan wakof. Nah, maksudnya wakof tuh harus berhenti. Saya tulis harus berhenti. Nah, tanda yang kedua. Ini apa? Lazim nyebutnya. Penyebutannya ini lazim. Yang kedua ada jim. Ya, biasanya banyak juga tanda jim. Nah, jim ini adalah jaiz, artinya boleh berhenti, boleh lanjut, tapi sebagian lama lebih utama enggak, kalau ini jaiz ini boleh berhenti, boleh lanjut, tapi biasanya pada berhenti. Nah, yang kedua, ini saya tulis dulu ya, ini singkatnya aja, boleh berhenti, boleh lanjut. Atau saya nyebutnya boleh wakof, boleh wasol ya. Kalau wakof itu berhenti, kalau wasol itu lanjut. Boleh wakof atau wasol. Terus ada lagi lam gini. Nah, lam ini sama namanya la taqif. La taqif. Nah, la taqif di sini artinya la taqif kan tidak boleh berhenti. Jadi ini kadang ada yang berhenti, tapi utamanya itu tidak boleh berhenti. Nah, jadi kalau kadang ada tanda la, biasanya kan ini mohon maaf bentar sebelum saya lanjut, ibu-ibu paham kan yang maksudnya tulisan di Quran itu, ya kan, yang biasanya di atas itu kan, nah itu maksudnya. Kalau lam la taqif ini artinya dia
Kalau bisa tidak berhenti, lanjutkan. Jadi jangan wakof gitu. Lebih baik wasol. Nah, 1, 2, 3. Yang keempat, ada mim, jim, lam, terus ada qaf, lam. Nah, tanda kayak gini nih namanya al waqfu aula. Nah, al-waqfu aula ini maksudnya qaf lam ini artinya kan al-waqfu aula. Itu maksudnya dia aula ini artinya lebih baik. Nah, jadi lebih utama, maksudnya lebih utama. Lebih utama waqfun berarti. Nah, berarti ya. Qaf lam ini artinya berarti dia lebih utama untuk berhenti. Artinya lebih utama berhenti. Nah, ada lagi selanjutnya yang shad lam. Nah, ini al waslu aula. Nah, ini shad lam ini aula tadi artinya lebih utama. Nah, wasol berarti lebih utama dia lanjut. Nah, jadi bedanya tadi qaf lam sama shad lam itu tadi. Jadi kalau qaf lam kita lebih mending berhenti, baik utamanya kita berhenti, tapi kalau seumpamanya yang shad lam kita lanjut. Lebih utamanya lanjut, tapi kalau mau berhenti boleh. Nah. Salam. Selanjutnya qaf lam, shad lam. Nah, terus mungkin kita sering melihat ada tulisan kayak gini. Sering menemukan sakta. Sakta. Sakta itu contohnya ada di ayat Quran yang kalabal rona. Nah, itu kan tulisannya kayak gini contoh ayat Qurannya. Di juz 30 kalabal rona. Nah, biasanya di sini ini ada sinnya, tandanya biasanya gini kalau di Quran. Ada yang kayak gini, ada juga yang tandanya dia seperti ini. Tulisan sakta. Ada yang seperti itu. Di Quran biasanya beda-beda. Ada yang di Quran dia cuman sin, ada juga dia yang sakta nulis gitu. Nah, maksudnya gimana kalau sakta? Kalau ada tanda-tanda sin kecil atau mungkin sakta. Nah, itu maksudnya kalabal rona. Karena di saktahnya di antara bal sama ro, ini kan kala bal rona. Karena dia di tengah-tengah lam dan ro. Nah, sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Nah, makanya kalau semuanya ada tulisan sakta, cara bacanya gini. Kalabal rona. Berhenti sebentar, tapi nggak boleh ambil nafas. Kalabal rona ala qulubihim, seperti itu. Itu artinya sakta. Sakta tadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Itu sakta. Kalabal rona itu.
Ada juga yang waqilaman rok. Kan kadang kita sering dengar kalau imam baca itu kenapa dia ada berhentinya gitu. Nah itu karena ada saktah tadi yang harus kita mewajibkan kita berhenti, tapi nggak boleh ngambil nafas. Waqilaman rok. Nah ada juga di surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, iwaja itu ada saktahnya. Jadi kita harus kasih haknya saktah tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Karena mungkin nggak kuat nafas kita. Tadi kan saktanya di iwaja tadi. Iwaja qayyima. Nah, qayyima itu maksudnya biasanya kan kalau kita nggak kuat dalam baca satu ayat, kita boleh berhenti satu kata, nanti ngulangin lagi. Iwaja qayyima. Qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, itu tadi. Al-Kahfi ada saktahnya juga. Jadi, kalau kita baca Al-Kahfi nanti jangan lagi disambung semuanya. Harus ada jedanya sedikit. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Itu di Al-Kahfi. Di bagian iwaja sudah saktah. Oke, bisa kita lanjut. Habis saktah, selanjutnya biasanya ada titik 3. Ya, sering menemukan kan biasanya. Nah, titik 3 ini contohnya dzalikal kitabula raiba fi. Nah, sebentar, saya lihat Quran dari HP, takutnya saya salah penempatannya di mana. Itu di situ ada titik 3-nya. Nah, saya tulis dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kita bula roy bafihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Nah, di sini tanda titik 3-nya ada di fihinya. Nah, dzalikal kitabu la raiba fih. Arti titik 3 di sini itu boleh kita berhentinya di awal, boleh di akhir. Jadi dari 2 titik ini kita harus ada berhenti salah satu. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, raib kita berhenti di titik pertama.
Nah, tapi yang titik kedua kita harus lanjut. Fihi hudal lil muttaqin. Kayak gitu. Bisa juga kita berhentinya di yang terakhir. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Nah, itu. Fungsinya ada 2.3 di atas itu. Jadi kita bisa ngambil berhenti yang di awal, bisa ngambil berhenti yang di akhir. Tapi karena kita mungkin udah sering dengarnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Berhentinya di akhir. Ya memang biasanya keseringan, pasti kita kalau ada titik 3 itu keseringan ngambilnya yang berhenti di terakhir. Karena kan mungkin secara arti juga enak juga di sini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, nggak kepotong gitu artinya. Jadi tadi titik 3 ini fungsinya kita harus berhenti di salah satu tandanya. Boleh yang di pertama, boleh yang di kedua. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya, tanda selanjutnya ada yang bulat seperti ini, ada bulat yang besar. Oke. Biasanya bulat seperti ini dia sama kayak sukun. Contohnya amanu. Nah, biasanya kan wawu mati dia kan termasuk huruf huruf mat kan. Kalau kayak gini kan cara bacanya amanu, bukan yang amanu. Enggak kan? Karena ada wawu disukun, jadi dia panjang kan? Amanu. Nah, karena dia ini panjang, tanda sukun di sini, ini biasanya itu di Al-Quran, enggak semuanya ditulis sukun seperti ini. Kadang ada di Al-Quran itu tulisannya bulat kecil. Nah, biasanya yang menandakan bulat kecil itu ada yang hurufnya itu tidak terbaca. Tapi itu makanya itu kalau di Al-Quran yang biasa saya pakai itu ada 2 tanda. Kalau bulat kecil seperti ini dia sama kayak sukun. Tapi kalau bulat yang besar, nah itu baru yang diperhatikan. Jadi kalau kita bulat besar ini, kalau mau wasol itu berarti apa? Nah, kalau mau lanjut wasol dia tidak terbaca. Contohnya ada lam gini, la. Nah, ini kan kalau semua ini kan artinya lam sama alif. Jadi kan cara bacanya la, agak panjang kan karena ada alifnya. Tapi kalau ada tanda bulat besar seperti ini, nah tapi kalau kita cara bacanya wasol lanjut, dia di rosula, jadinya pendek. Kalau kita wasol, kalau kita lanjut rosula gitu. Tapi kalau seumpamanya kita wakof, berhenti, yang harusnya ini tanda tadi ini nggak terbaca dia, jadinya panjang kalau berhenti. Rasulah kalau berhenti. Tapi kalau semuanya kita wasol lanjut Rasulah, karena tanda bulat ini biasanya dia tidak terbaca jadinya. Tapi kalau yang tanda bulat kecil, nah perlu diperhatikan. Kadang karena sama-sama bulat, meskipun besar sama kecil, dia fungsinya disamakan dengan seperti ini. Itu kayak kebanyakan santri salah. Jadi kalau yang di pondok ini, jadi mungkin karena dia selalu menemukan kalau di wawu ini selalu sukunnya seperti ini. Karena di Quran yang saya kasih ke mereka itu, kalau sukun itu biasanya ada yang nulis bulat, makanya dia banyak yang salah. Jadi dikira bulat kecil ini fungsinya sama dengan bulat yang besar. Padahal bulat kecil ini sama kayak sukun fungsinya. Itu. Tapi sering kita kasih tahu, jadi gini. Akhirnya lama-lama terbiasa. Jadi nampaknya itu kalau bulat besar itu, kalau kita wasol, kita bacanya lanjut, dia dibacanya pendek. Tapi kalau seumpamanya dia
kita berhenti, dia dibacanya panjang. Itu fungsinya bulat besar tadi. Tapi kalau bulat kecil, fungsinya sama kayak sukun. Gitu. Nah, ini tanda baca yang ada di Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada mim, lazim, ada jaiz, ada latakif, ada al-waqfu aula, ada al-wasol aula, waslu aula, sakta, ada titik 3 itu. Ada bulat besar sama bulat kecil. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas dulu al-wasl aula terus ada kan Oh. putar-putar jadi kasih Iya, harokatnya. ada tulisannya artinya apa? Oh, yang short lam ini. Ya. Waslu aula ini artinya lebih utama lanjut. Iya. Lebih utama lanjut. Nanti habis ini untuk yang materi ini kita udah selesai. Setelah itu mungkin boleh kita maju satu-satu untuk ngaji. Maksudnya kita coba gitu. Kan nanti kalau semuanya itu kan jadi kita tahu, oh ini yang mungkin perlu ekstra dibenarkan gitu. Yang perlu lebih dibenarkan gitu. Jadi intensif itu maksudnya face to face. Ya, kita berdua aja gitu. Nanti gantian-gantian seperti itu. Kan kadang kalau materi aja kurang. Jadi langsung ke prakteknya juga. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan lagi? Ya. To. Iya, itu apa itu? To itu apa namanya? Kok di Yasin banyak toh. Iya, nah itu kadang tergantung Qur'annya juga. Kalau yang Qur'an yang saya pakai nggak ada penjelasan toh. Nanti coba saya cari tahu dulu apa maksudnya. Nanti saya bagi informasi lagi ke ibu-ibu insya Allah. Karena kalau yang saya pakai, biasanya saya menghafal ini. Tanda-tandanya seperti ini. Ya. Ini dia kan bulat kecil sama bulat besar itu yang kecilnya sukun. Yang kecilnya itu sama. Iya. Yang besarnya itu sama. Yang besarnya itu tanda. Gimana ya? Nggak ada namanya. Iya. Yang kecil dia berhenti. Nggak. Jadi yang kecil ini pokoknya, yang kecil tuh pokoknya fungsinya sama kayak sukun. Nah, kadang kayak contohnya gini, amanu ini kadang mengecoh. Jadi anak-anak itu di pondok sini banyak salah karena dikira ini bulat. Kan lah yang ada wasol yang ada bulat besar kayak la ini kan cara bacanya la gitu kan agak panjang. Karena dia ada bulat besar, makanya dia jadi pendek karena ininya udah tidak terbaca, tidak berfungsi alifnya. Kalau dia lanjut, kalau wasol. Makanya waktu anak-anak nemuin tulisan amanu seperti ini, dia bukan sukun tapi bulat tapi kecil, makanya dia bacanya amanu. Pendek, gitu. Padahal bulatnya kecil. Mereka tidak tanda benar-benar gitu, maksudnya nggak dipelajari benar-benar. Padahal ini bulatnya kecil. Makanya tadi saya bilang secara gampangnya itu yang bulat kecil ini sama kayak sukun lah fungsinya. Tapi kalau yang bulat besar, kalau sama kita wasol, kita lanjut jadinya dia tidak terbaca, pendek. Tapi kalau kita wakof, berhenti, nah makanya dia rasulah, jadinya panjang gitu. Nanti boleh nggak tanya apa
Nggak ada. Ada di sini nggak ada tadi. Ah, Ada kan, tapi kan nanti sambil satu-satu kan tunjukkan inilah lihatannya. iya, nanti saya kasih contohnya. Kalau untuk Al-Quran Madinah sama cetakan Indonesia tuh biasanya kan ada bedanya tuh. Iya. Lalu makanya yang mana? Nah, saya sejujurnya kalau Madinah juga kadang susah. Jadi emang saya nggak pernah pakai Quran Madinah. Kalau kita nggak mahir, kayak nggak bener-bener paham, nah itu kita banyak salah di situ. Jadi mending ibu-ibu pakai yang lokal aja, Quran lokal. Kalau saya cetakan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Itu Quran yang saya pakai dari awal menghafal sampai sekarang masih ada. Kalau Cordoba itu misalnya Ya itu enak, karena dia pakai Ros Usmani, Birosem Usmani itu. Jadi maksudnya dia jelas, dia cara tulisannya pun tulisan ketikan Al-Quran gitu. Kalau Quran Kudus ada yang dia cetakannya pakai tulisan tangan, jadi kadang kita susah. Cordoba itu bagus juga karena dia Usmani. Tapi kalau yang Madinah, nah itu yang susah. Madinah itu yang saya juga kadang loh, kok ini beda banget ya sama yang Quran yang saya hafal ya gitu. Jadi pakai yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, kalau udah habis ini kita lanjut ngaji bareng-bareng lagi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dari tanda baca tentang yang ada di Al-Quran. Habis ini kita mau lanjut ke ngaji yang maju satu-satu ya. Oke. Saya akhiri dulu. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.